PGN apa? Betul? Ini kena tulisannya tauhid ya. Tauhid. Oh. Gus Radin pun nyiapno. Nggih. Nggih. Ya ini tak video langsung nih, live. Nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terjadi penyerangan di daerah Karanganyar, Solo, tepatnya di Kampung Tasikmaduan. Nah, terjadi penyerangan ini ke tempat kediamannya Mbah Mono selaku penasehat Ketua PGN atau PWLIS Banser NU daerah Karanganyar, Solo. Tepatnya hari kemarin tanggal 5 malam minggu. Nah, posisi Mbah Mono ini posisinya sedang sendirian di rumah ya bersama keluarga. Tiba-tiba digerebek sekelompok ormas dari FPI sebanyak 50 orang. Nah, itu. Nah, udah ngeri banget nih, pecah nih. Akibat seruan dari Habib Rizik, seruan untuk menantang perang PWLIS. Nah, di tempat Mbah Mono kejadian itu, Mbah Mono sempat melaporkan kepada jajarannya atau anak buahnya Banser bahwa ada penyerangan, dan di situ juga hampir beradu fisik ya, tapi tidak terjadi alhamdulillahnya, karena di situ warga pada keluar, ada kebisingan berisik, ada riuh keramaian orang ribut. Mbah Mono di situ juga hanya mengadu argumentasi aja, saling memanas-manasi, saling mengompori. Mbah Mono itu mendapatkan satu intimidasi dari kelompok orang anggota FPI itu sebanyak 50 orang. Nah, Mbah Mono tidak sembunyi, bahkan tidak kabur, bahkan Mbah Mono sendiri menghadapi mereka semua. Nah, disitulah terjadi cekcok. Ya seperti apa kita dengar rekamannya. Seperti ini rekaman dari laporan dari kejadian saat itu. Kita simak. Laporkan dari sahabatku Raden Rozak dari wilayah Karanganyar. Ya. Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar terkait perihal Bapak Mono ya, yang tadi sempat mau dipersekusi atau digeruduk oleh berapa orang? Coba diinformasikan, Den Rozak, silakan. Iya, jadi ini tadi sekitar pada asar jam 4 sore. Nah, itu segerombolan ex-FPI, jumlahnya sekitar 50 orang, naik sepeda motor semua, ya. Nah, itu sudah di depan rumahnya Mbah Mono. Dan sudah menggedor-gedor, sudah teriak-teriak suruh keluar dengan ancaman rumah mau dirusak, rumah mau dibakar. Oke. 50 orang. Lalu ketika digedor-gedor, Mbah Mononya keluar, apakah ada di rumah atau gimana responnya Mbah Mono itu? Ya, keluar ya. Terus? Jadi kabari kita dulu, kabari kita. Nah, kemudian saya langsung lapor polisi. Oke, nah 50 orang tadi yang datang ke rumahnya Mbah Mono itu ketemu Mbah Mono atau tidak? Yes, ketemu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka ketemu Mbah Mono? Ya, disuruh keluar, disuruh semua anggota keluarga suruh keluar semua. Karena dengan ancaman
Lah itu antara 50 orang yang katanya mau ngerusak atau mau bakar rumahnya Mbah Mono itu ketemu sama Mbah Mononya enggak? Iya, ketemu. Terus apa yang dilakukan, baku hantam atau cuma ngopi atau gimana itu? Tidak ngopi ya, perang urat saraf jadinya. Dengan ya saling mengancam lah, saling bergerak. Kan kita sebagai orang pribumi Nusantara juga nggak mau kalah juga. Kan Mbah Mono juga soalnya pendekar. Oh alah, ya. Itu beliau itu instruktur Banser. Oke. Artinya 50 orang yang datang mau ngerusak, mau bakar rumahnya Mbah Mono. Ketika ketemu Mbah Mono, adu suara, diskusi debat, mereka kalah kabur ya. Secara otomatis nggak jadi ngerusak kan? Enggak, belum sampai selesai. Akhirnya polisi, intel datang. Oke. Kemudian mereka kabur, tapi belum tahu kaburnya kemana. Oke. Masih diselidiki. Mereka masih ada tempat untuk ngumpulnya. Baik, Mbah Mono itu lokasinya desa apa, kecamatan apa, Den? Desa Maguan, kecamatan Tasikmadu. Desa Maduan, kecamatan Tasikmadu, ya. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Ini adalah tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan April, harinya Sabtu. Baik, terima kasih Den, dan juga tingkatkan kewaspadaan untuk Karanganyar, Soloraya, dan semua teman-teman untuk kita tetap siap siaga mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman dan secepatnya Rizik Syihab ditangkap dan dipenjara. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu rekaman saat kejadian ya, kronologinya saat rekaman dari laporan dari pihak PGN. Buntut daripada tantangan Habib Rizik peran terbuka dan langsung ditanggapi langsung oleh Mbah Mun selaku ketua penasehat PGN. Nah, seperti ini hasil mediasi dari Mapolsek Karanganyar. Oke, yuk kita simak lagi. Orangnya baru dicari, nggak ada di rumah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari pengurus PGN Soloraya, saya Muhammad Sopiri, menyampaikan hasil pertemuan tadi dengan jajaran pemerintah, Forkompinca, ada Pak Kapolsek, dan ada juga Pak Camat dan Pak Kepala Desa Kaum. Jadi intinya tadi sama juga MUI. Jadi pertemuan pada malam ini mereka tidak bisa hadir karena mereka rencana akan menempuh jalur hukum atas informasi dari Pak Kanit Intel Polres. Jadi mereka akan laporan ke Polres Karanganyar terkait video testimoni Mbah Mono yang tentunya menyampaikan kesalahan kepada Habib Rizik, karena Habib Rizik juga menyampaikan videonya sangat brutal khususnya kepada kita semua. Sementara itu, dan permintaan dari Kapolsek juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat PGN, PWI maupun Ansar Banser, Kecamatan Tasikmadu, Soloraya, dan semua atas simpati saya atas Mbah Mono selaku juga pengurus di
PWI, PGN maupun Laskar Sabilillah ataupun Banser. Jadi kita setelah ini kita bubar masing-masing. Nanti setelahnya nanti akan info kalau memang mereka akan menindaklanjuti ke Polres Karanganyar, kita akan juga siap menempuh jalur hukum apa yang mereka kehendaki. Jadi intinya pada malam hari ini mereka tidak bisa hadir untuk mediasi. Ya. Jadi sekian, terima kasih. Mungkin akan ditambahkan lagi oleh beliau Pak Riyad, salah satu pengurus PWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua baik dari PWI Laskar Sabilillah dan juga PGN dan juga Ansor Banser yang hadir pada malam hari ini, bahwa kesepakatan dengan pihak yang berwenang baik Polsek, Polres, dan ada juga Ketua MUI, Ketua FKUB, dan juga Kepala Desa, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak G. Muhammad Sobirin selaku Ketua PGN Solo Raya, saya hanya menambahkan setelah ini mohon kita jaga kondusivitas, tidak boleh memberikan balasan, dan ketika ada hal-hal yang tidak pas di jalur masyarakatan kita sebagai kita warga negara, mari kita tempuh jalur hukum, tidak perlu kita lewat bentrok ataupun apapun, dan insya Allah segalanya akan diproses lewat hukum. Itulah sebagai kita warga negara Indonesia, karena negara kita negara hukum, maka kita harus menempuh jalur hukum. Selamat berjuang, kita teruskan perjuangan kita dengan santun dan juga untuk meraih kemenangan di waktu yang akan datang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah berhasilnya kelompok radikal memecah belah pribumi yang memprovokasi mengadu domba pribumi. Ya, sekarang yang perang itu siapa? Akhirnya kan pribumi kan, bukan dari pihak Yaman atau Habib-Habib. Nah, inilah ruginya. Bangsa kita sudah digoyang-goyang, sudah dirongrong. Dampaknya ya iya perpecahan. Jadi pribumi sama pribumi yang berperang itu. Sedangkan mereka hanya menyerukan dengan suara-suara begitu istilahnya. Hanya mau ngompori saja. Ini ruginya kita sebagai pribumi. Tapi di samping itu dari ketua PWLIS Kiai Haji Sobirin dan ketua PGN melakukan mediasi langsung ke Mapolsek yang ada daerah Solo situ. Dari hasil mediasi ternyata hasilnya nih gagal untuk mediasi. Nah, ini harus ditingkatkan kewaspadaan lagi, khususnya di daerah Karanganyar, Solo, harus waspada dan antisipasi takutnya ada penyerangan kembali kelompok-kelompok dari Ormas FPI. Nah, saya pribadi sebagai warga Jawa Barat, semoga adu domba atau perpecahan ini, peperangan ini tidak terjadi. Semoga Indonesia damai, aman, nyaman, tentrem seperti sedia kala. Oke, itu saja doa saya untuk semua warga Indonesia, khususnya ormas Islam, saling menahan diri. Kita harus saling merangkul, bersatu untuk membela bangsa dan negara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.